Pernah gue dapat satu komentar, dia mau ngirimin santet. Woi. Kan Gara-gara- panik kan. Santet paketan dong. Iya. COD lagi. Ada kan gini, punten, santet. Aduh. Ya, jadi kan waktu itu ada polemik. Kenapa Bang Ali bawa Kedengaran tuh suara boyok, teriak aja. Woi, Teriak aja. kenapa Bang Ali sering bawa jamuan ke Kopdaran gitu? Dan kenapa Bang Soleh dulu sempat ngilang pas pertengahan ngejabat jadi ketua gitu? Karena kan banyak polemik yang member-member di bawah jadi pecah gitu. Sekian, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam dari Kota Balikpapan. Yoi. Oke, jadi kita lagi ada di The Bilang Podcast nih. Podcast yang lagi rame-ramenya nih. Namanya The Bilang Podcast ya. Dibilang Dibilang. ya. Oh. Kan emang beneran podcast ya, bukan dibilang lagi ya, emang beneran podcast. Iya bener Bang. Oke guys. Ini sudah dibuka? Udah. Oh, oke, thank you Bang Ali. Oh, oke. Oke. Sudah kita akhiri sampai sekarang? Ya, kita akhiri aja sudah. Oke, guys. Balik lagi di Dibilang Channel. Kita Dibilang Podcast lagi ya. Kali ini kita kedatangan, bukannya kedatangan sih, aku nih keramean di studio ini ada sekitar 3.000 orang. Cuma yang keundang ke atas ini cuma 2 orang dan Ya. makanya aku kenapa nggak di atas dan aku lesehan karena orangnya banyak. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu, karena kemarin Dwi Kayogi kita undang ke sini, katanya temennya minta diundang semua. Akhirnya datang betulan ini semuanya. Ya, Jadi ini rame nih di balik layar nih, rame. Cuma, aduh. ini para motovlogger yang ada di Kota Balikpapan dari generasi ke generasi. Wih. Kita kenalan aja langsung, Dok. Kenalan dari yang paling ujung. Halo guys, selamat malam ya. Selamat malam, pagi, siang, sore. Jadi perkenalkan buat yang belum tahu ya, namaku adalah Ali Black Pepper. Wih. Berarti Dari channel Ali Black Pepper ya. Pokoknya- Ali Merica. Iya. Lada hitam sih. Ya. Ya kayak gitulah. Lanjut ke sebelah. Sebelahnya, Nama gue Soleh Motokopi. oh ini anak-anak Jakarta semua ya, dia pakai lulu gua gitu. Iya. Ngeri. Padahal kita gue. kita hidup di lembah padahal di sini. Tapi mereka pakai lulu gua coba. Luar biasa. Oke. Ngomongin motovlogger. Ya. Ya, ngomongin motovlogger kan Oke. teman-teman ini kan dari motovlogger Balikpapan ya. Iya, benar. Ini dari angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan 45. tua banget dong berarti. Zaman katanya merdeka. katanya Bu Boni kita seumuran. Iya. Seumuran aku nih tuh. Ini udah seumuran. Iya. Iya. Jangan aku tua kalau kelihatan masih muda. Zaman berapa sih kita itu ya? Kalau gue sih generasi kedua. Generasi kedua. Kalau aku sih 2019 sih. Berarti Mana ke 2019. ketiga. Generasi Ayo bingung kan? Iya. Jadi ini Iya. ada perselisihan di antara orang yang depan kamera sama yang di belakang ini. apa? 18-19 Bang Ali. Iya 2019 kan? 18-19. Berarti tahun 2018. 18. Oh ya udah. Aku 16, Soleh 17. Bang Ali. Oh ya udah. Ya udah. Iya apa? 2018. 2018 berarti baru ya. Baru 2 tahun. Kasih tahu orang belakang. Orang dalam, kasih tahu orang dalam. Oh jadi sekarang Bang Ali jadi ketuanya atau gimana? Enggak sih, udah ganti ketua, udah 2 kali ya ganti ketua ya. Habis. Oh gitu. Bang Ali yang pertama. Bang Enggak, Ali yang aku pertama. Ini yang ketiga. Oh yang ketiga. Ketiga. Kalau Bang Soleh yang Kedua. kedua. Oke, berarti senioran Bang Soleh daripada Bang Ali. Emang ngapain sih kalian tuh bentuk motovlogger tuh ngapain? Kenapa motovlogger ini dibentuk di Balikpapan? Kenapa? Ya. Ya itu. Ya itu apa? Guys, kayaknya dia agak grogi. Biasanya kan Iya, anak-anak motovlogger tuh ngomongnya di belakang kamera ya. Iya. Kali ini Iya. mereka ngomong di depan kamera. coba. Agak gimana gitu. Emang sih rasanya rada canggung kita kalau di Yoi. depan kamera kayak gini. Cuma ya ini alasan kita buat motovlogger ini kan untuk ya kayak di Jakarta gitu loh. Sunmori gitu kan, tapi ya tetap untuk menjaga safety riding lah. Oh gitu. Kan kebanyakan nih kan sekarang nih lagi baru-barunya itu motovlogger
dicap jelek kan. Jadi kan motovlogger ini kan kita dirikan ini kan untuk menetralisir yang namanya motovlogger itu dianggap itu sering kebut-kebutan, terus sering balap-balap liar dan ya membahayakan orang lain lah. Oke. Dan kita merubah motovlogger itu jadi statement yang baik lah di mata masyarakat. Emang selama ini kalian ngerasa kalian dipandang sebelah mata gitu sama masyarakat karena ngebentuk sebuah komunitas motor? Ya karena masyarakat juga kan ngelihatnya Ya. kita kalau jalan-jalan itu kan pakai kamera, wah so paling jago lah, paling cool lah, Oke. cornering. Bahasa GP-nya keluar. Iya. Terus nanti tiba-tiba crash, yang disalahkan orang yang memang gak ada niatan untuk balap-balapan. Nah, jadi gitu. Oh gitu. Terus kalau dari Bang Ali sendiri? Jadi sebenarnya kita itu mengajarkan budaya safety riding ya. Oke. Nah, Berkendara yang bagus itu bagaimana. Oke. Nah, kita makanya pakai kayak spion, terus lampu, terus lengkap semua ya? Ya, perlengkapan berkendara itu harus ada juga, SIM, STNK itu juga harus ada. Ya. Nah, budaya-budaya kayak gitu yang kita tanamkan di motovlogger. Ya, jadi kita intinya mau sharing budaya safety riding kita. Oke. Nah, jadi kan kalau pas kita berkendara itu kan kita ditonton banyak orang ya. Jadi Benar. biar mereka itu meniru. Misalnya kita pakai spion aja contohnya kan, pas di kamera kan ada spionnya. Jadi mereka yang tadinya nggak pakai spion itu juga bisa ikutan pakai spion gitu. Gitu. Jadi Terus kalau ada misalnya ada polisi itu harus kayak gimana sih? Gitu. Misalnya kan ada tuh kayak bocil-bocil ya, maaf nih ya, mereka melihat polisi langsung kabur. Gitu. benar. Nah, kita ngasih video yang beneran yang nggak apa-apa, polisi itu nggak usah harus dikaburin, nggak usah harus ditakutin, kita hadapin aja gitu. Ada polisinya. Iya, kita hadapin aja. Misalnya kita lengkap, surat-surat kita lengkap, ya ngapain kita harus takut, ngapain kita harus kabur gitu. Iya benar. Iya sih, itu kayak gitu. Tapi kalau untuk gabung ke motovlogger sendiri ada persyaratan khususnya nggak sih? Persyaratan yang penting punya SIM ya, kalau dari orangnya ya punya SIM. Itu wajib. Terus kalau mau motor apa aja bebas sih. Motor apa aja bebas? Motor apa aja bebas. Mau dia pakai motor matic, mau dia pakai motor fairing, motor bertangki itu nggak apa-apa. Pokoknya bebas lah motornya. Oke. Harus punya kamera nggak sih? Kan vlogger. Iya, harus. Ya harus. Jadi setiap Justru kita pas awal-awal nge-vlog itu kita nggak pakai handcam, kita malah pakai HP. Oh iya. Iya. Wah keren dong. Kayak apa caranya? Di ini ada kayak holder khusus ya. Gini. Holder HP Kayak ojol gitu dong. Iya, Ojol di dashboard. ojol kan di dashboard. Kalau kita di helm begini. Wih keren. Jadi kayak Tony Stark itu ngelihat. Iya. Tapi tetap nggak recommended sih, nggak rekomendasi karena ya ketutupan mata sih dia kan gede tuh kalau HP. Dia ketutupan mata tapi jadi nonton dong. Bisa jadi. Tapi dulu kita emang mulainya dari situ sih, dari yang pakai HP gitu. Oh, awal mulanya pakai HP. Iya. Tapi sampai sekarang banyak yang sudah menggunakan action cam ya? Ya, Iya. karena kan action cam juga udah murah dan mudah didapatkan gitu. Oh, keren. Kalau mau pakai DSLR bisa juga. Gede banget. Gede banget dong. Sekalian kasih gimbalnya ya. Gede banget itu. Biar gak goyang. Bang Iya, Soleh iya, ini iya. diam-diam lucu ya. Iya, diam-diam menganyutkan. Kayak sungai. Atau dia yang dihanyutkan. Kuning dong, kuning. Sagar banyu. Aduh. Jadi seru ya guys kalau kita ngobrol sama anak-anak muda, terus mereka punya visi yang bagus untuk setidaknya ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya kita berkendara yang baik dan benar di dalam lalu lintas kota seperti itu. Nah, jangan salah kaprah nih teman-teman motovlogger ini, bukan hanya apa ya bahasanya memberikan informasi, mengedukasi,
Tapi mereka juga mencari eksistensi ini kayaknya ini. Iya. Gimana Ya. kalau itu? Kan kebanyakan perspektif orang itu, wah anak motovlogger pasti cuma buat konten aja. Ini kayak gitu. Tanggapan kalian Loh. gimana? Sebenarnya aku kalau dari awal itu nggak ada kepikiran loh buat jadi apa? Ibaratnya viral atau terkenal itu nggak ada sih. Kita buat ya. Ya Kalau buat aku iseng-iseng kalau aja. aku jujur ya, buat itu untuk diriku sendiri. Oke. Karena aku suka apa ngeliatin video hasil buatanku sendiri. Aku senang yang kayak gitu. Oh berarti pure berkarya ya? Video berkarya. Tapi sekarang aku jengkel sih kalau Ih, jengkel. 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 Ya, Jengkel. aku jengkel sih sama diriku sendiri. Kenapa? Karena dulu kan sering upload, sering bikin konten, sering bikin video. AdSense nggak jalan karena Ya, jarang upload. karena dulu tuh AdSense udah jalan loh, tapi rajin-rajinnya upload loh, rajin-rajinnya bikin video loh. Tapi sekarang habis kena AdSense tuh jadi kayak Mager. rada males. Kenapa itu muncul Iya, rasa nggak tahu malas? kenapa aku juga jengkel sih sama diriku sendiri. Aku Harusnya kan itu menjadi motivasi untuk lebih giat iya sih, upload lagi. harusnya. Tapi penerimaan masyarakat setelah Bang Iya. Ali dan Bang Soleh ngebuat konten itu gimana? Bagus kan? Responnya kalau menurutku bagus sih. Aha. Malahan jadi banyak yang pengen jadi Beda-beda motovlogger juga. Oh gitu. Iya. Beda-beda. Tapi beda-beda. Beda-beda gimana Bang Soleh? Ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang maki-maki, ya. Pernah ada. digituin? Oh, pernah. Gua aja pas bahas ban cacing nggak salah tuh. Ban cacing? Ya, Ban cacing. Apa ya itu ban cacing? modifikasi alay gitu loh. Modifikasi Langsung apa? banyak banget itu ribuan komentar yang Iya. menjatuhkan sampai ada yang menurut gua unik nih. Nah, Yaitu pernah gua dapat satu komentar dia mau ngirimin santet. woi. Kan Gara-gara- panik kan. Santet paketan dong. Iya. COD lagi. Jadi kan gini, punten, santet. Aduh. Parah sih, parah Aduh. sih. Oh jadi gitu ya. Jadi Iya. suka dukanya sebagai motovlogger tuh ada gitu. Tapi pernah gak sih kalian tuh berdua ada konten kalian yang viral gitu? Ada sih. Kalau Bang Yogi kemarin kan gaya dia kan ngaku-ngakunya punya viral yang dikejar begal itu. Nah kalau kalian berdua ada nggak? Wih. Kalau kita ada nggak ya? Ayo. Kalau kamu Ada sih. Apa? Kalau aku ada sih, ada yang bukan viral juga ya sebenarnya view-nya itu lebih tinggi gitu sih. Tapi bukan viral. Tapi ya sempat kaget juga sih kok view-nya langsung tinggi kayak gini nih. Ada apa nih? Itu apa itu waktu ngapain? Kejadian apa? Ini sih sebenarnya buat video kayak mau ngambil motor gitu. Kan dihubungin sama temen. Aha. Motormu ambil aja karena aku mau jadi gini awalnya aku cerita awalnya ya. Oke. Aku titip motor ke temanku. Oke. Nah, terus itu kata waktu itu aku tinggal pulang kampung. Oke. Pulang kampung sekitar ada 6 bulan. Pokoknya total di tempat temanku itu ada setahun lah. Oke. Ada setahun. Nah, habis itu aku balik lagi, aku ditelepon temanku suruh ngambil motornya. Aha. Motorku itu, terus aku ke situ. Terus iseng-iseng aja buat video kan. Hmm. Buat video terus ya udah. Oh, judulnya yang Rame bikin yang viral? nonton. Judulnya apa emang? Judulnya apa ya? Dia lupa sama kontennya dia sendiri. Enggak, judulnya itu kayak apa ya judulnya? Pokoknya judulnya dia ngebuka unboxing Satria F. ya, judulnya sih mau buka ini sih motor lama gitu. Oh. Mau ngebuka motor lama, motornya itu udah sekitar setahun di tempat temen. Oh gitu. Oh mungkin orang-orang penasaran gimana sih caranya untuk merawat motor lama mungkin ya jatuhnya kayak gitu atau Enggak, mereka tuh mungkin kalau kulihat dari judulnya ya, mereka tuh terpancing sama motor yang ditinggal selama 1 tahun tuh masih hidup apa enggak. oh Mereka mungkin terpancingnya dari situ. Kalau dari Bang Soleh sendiri? Keciduk selingkuh sih. Tak hidup selingkuh. Bukan. Ini siapa yang selingkuh? Bang Soleh yang selingkuh? Ceweknya. Ini Oh seru, ceweknya. ini seru. Iya. Coba diceritakan. Waktu itu kan gue iseng-iseng tuh, Aha. habis pulang dari angkringan ngumpul sama mereka nih. Oke. Nah, gue kan nggak sengaja nge-record. Heeh. Ya udah, gue kan jalan-jalan kan ketemu satu angkringan, tiba-tiba ada cewek
Bukan cewek. Duh, Bukan bukan cewek. cewek. Apa Cewek cewek? cowok. Ini apa dong? Maria nggak mungkin kan? Sebatang cewek cowok yang sedang beradu asmara. Wih, Asrama. beradu Tadi asmara kayak tuh bagaimana? kayak Bisa mau bisa nyeplos diperjelas asrama. dong. Nanti aku kasih gambar ilustrasinya bingung nanti deh. Jangan terlalu vulgar. Enggak. Pokoknya ya gua ketemu dia pas dia udah mau pulang tuh. Hah? Ya udah mau pulang ke record ya udah. Terus enggak dilabrak? Enggak. Kenapa enggak berani sama cowoknya? Bukan, malas aja, malas ribut. Berarti enggak mau mempertahankan ceweknya dong kalau gitu. Enggak. Di situ kan rame. Nanti tiba-tiba aku digebukin gimana? Lo kan cewekmu. Jadi konten. Ya kan? Aku Itu kan cewekmu, kenapa kamu yang takut digebukin? Harusnya ini dong ya gerebek Tapi nanti- aja udah. Iya. Gerebek aja udah gaskan aja. Iya, gaskan dia. Kata pancur. Ayo, kenapa? Kenapa itu? Apa itu? Kenapa nggak digerebek, nggak didatangin aja orangnya? Takut Takut. sih tiba. Takut Kalau umum aku sih kan, ya anu, takut iya. bikin malu mungkin ya. Betul. Ah. Karena aku juga malas ribut juga sih. Oh gitu. Orang malas ribut. Jadi Heeh. ya udah biarin aja. Iya. Selingkuh. Selingkuh ya Nanti selingkuh dapat aja lagi, gitu. nanti dapat Oh, udah. lagi gitu ya. Ya udah Iya. berarti kamu Sama, selingkuh. sekarang dapat lagi. Tahu-tahu kan pulang siapa tahu kan jalan. Cewek. Ayo jalan sama Om. Oh, kok jangan. Sugar daddy kayaknya. Buat Ternyata kalian cewek-cewek hati-hati ya. ternyata anak SD dong. Nanti ada berita viral gitu. Kan bagus, jadi konten lagi. Wih. Iya, soalnya viralnya nih bukan yang anu. Nanti kan tinggal klarifikasi. Yang penting viral aja. Masuk lagi di sini. Viral aja dulu. Kan biasanya kan gitu kan. Habis buat kesalahan klarifikasi. Iya. Rame aja dulu. Yang penting rame aja Ah, dulu. betul. Paling kalau udah klarifikasi selesai sudah. Iya, menguap dengan sendirinya. Iya itu sudah. Tahu hilang klarifikasi. Selamat datang di dunia ini. Yeah. Iya. Oke. Selain itu ada nggak lagi sih yang pengen diceritain dari pengalaman Bang Ali dan Bang Soleh sendiri selama bergabung di Motovlogger Balikpapan? Kalau pengalamanku ya, jadi kan aku basicnya itu bukan anak motor ya, bukan anak komunitas. Nah dulu itu sempat ikut ke komunitas cuman nimbrung doang, nggak masuk ke komunitas itu, nggak benar-benar masuk. Nah yang motovlogger ini baru masuk. Karena sesuai Baru passion ya benar-benar, berarti ya. Iya. sesuai passion kan, ya passion itu kan buat video, gitu ya, cocok lah sama motovlogger. Oke. Terus juga nggak beda-bedain motor sih, aku sukanya itu sih. Jadi kan Oh, di Motovlogger berarti nggak ada jenis motor tertentu iya, ya? nggak ada Semua bisa ikut ya? semua bisa ikut. Oke. Itu bagus. Jadi kan nggak ada kasta-kasta di motor. Kan kita temenan sama orangnya bukan motornya. Gitu. Oh iya bener. Ntar jadi berhala dong. Pemuja motor. Iya. Oke, kalau dari kepemimpinan Bang Ali selama menjabat sebagai ketua Motovlogger, kebijakan apa yang vital waktu diambil di kepemimpinan Bang Ali? Pemimpinanku ya. Iya. Jadi kan dulu pas di Motovlogger, pas aku yang memimpin, itu aku close member sih memang. Oh. Karena pada saat itu banyak banget yang mau masuk di Motovlogger, kapan cuma nggak aku open, malah aku tutup. Ya karena mereka itu maaf ya, ini kayak bocil-bocil nggak punya SIM gitu. Nah nanti kalau mereka masuk, mereka malah bukan ngebuat komunitas jadi maju, tapi malah jadi hancur gitu. Bener. Wah, dewasa sekali. Iya. Iya. Kalau dari Bang Soleh selama kepemimpinan di Motovlogger keberapa? Bang Soleh itu ketiga ya? Kedua. Itu apa kebijakan apa yang Bang Soleh ambil untuk memajukan Motovlogger Balikpapan? Apa ya? Nggak ada kebijakan. Nggak ada kebijakan kayaknya. Kita ada kebijakan ini. Kebijakannya apa kebijakan? Kalau gue sih Ini seru. selo-selo aja. Wih, selo aja. Iya, kalau mau ikut ya ikut. Tapi zamannya si Bang Soleh ini dulu tuh member banyak banget. Oh gitu. Nah, zamannya Iya. dia ini banyak Wah, banyak. pesonanya luar biasa ya. Justru aku dulu masuknya
di ini juga sama Bang Direcoi Bang Soleh. Iya. Dipaksa. Dipaksa. Ayo masuk sini ayo. Ketemu di jalan langsung ditarik gitu. Iya. Aduh, itu. Wih, Ya keren. gimana kita tuh di depan kamera canggung banget sumpah parah. Parah, canggungnya tuh parah. Biasanya kita kan di belakang kamera. Iya benar. Terus kalau di depan juga biasanya pakai helm ya Bang Soleh. Iya juga. Ya. Iya, pakai helm juga, jadi nggak Iya. kelihatan mukanya dan itu bikin lebih pede kalau kayak gini kita. Oh. Kalau ada omongan-omongan yang agak canggung mungkin bisa di-cut ya. Iya. Siap. Jadi buat yang nonton maaf loh ya kalau kita kagok ya karena emang Iya. kita nggak biasa Di depan kamera. Pertanyaan tadi, Ini seru. kebijakannya apa dulu? Iya dan Bola. gimana? Kebijakan gua tuh dulu ya banyak apa ya member gitu loh. Ketua jadi formalitas aja kayak jadi jauh. Iya kayaknya. Kenapa ya kayak mau Curiga aku. Ini nggak ada yang mau ditunjuk jadi ketua. Ya udah aku aja jadi ketua gitu. Banyak yang nunjuk gua aja. tapi dulu memang sih kan kayak polling gitu. Ah. Orang ini milih siapa, orang ini Ya. milih siapa. Nah, kandidatnya ini kalau nggak salah 2 ya. Oh, keren. Iya, 2. Ya, Tapi dan- sudah kok kali kok milihnya Bang Soleh. Iya. Nah, pas terus habis itu mereka semua milih si Bang Soleh. Oh. Iya. Ya, Karena umur tua. Emang berapa sih umur kalau boleh tahu? Kan udah ketahuan nih mukanya kan? 26. Pada udah ketahuan. Berapa? 26. 26. Kalau Bang Ali? Kalau aku sih terakhir 100 berapa gitu. Kayak Titan. Bisa. Enggak, aku umurnya rada ini sih. Tua aku sih sudah sebenarnya Berapa? 40 kayak. Ya, jadi kan waktu itu ada polemik. Kenapa Bang Ali Kedengaran kok suara Muyok, teriak aja, Om. Iya. Teriak Masuk. aja. kenapa Bang Ali sering bawa jamuan ke Kopdaran gitu? Ya. Kenapa Bang Soleh dulu sempat hilang pas pertengahan ngejabat jadi ketua gitu? Karena kan banyak polemik yang member-member di bawah jadi pecah gitu. Ah. Tuh, kalian disuruh klarifikasi. Kenapa waktu zamannya Bang Ali kalau setiap kopdar ada jamuannya, sedangkan Bang Soleh pernah menghilang sebagai ketua. Ya. Nah, Iya, iya. coba Aku dulu. kasih klarifikasi ke teman-teman kalian. Aku dulu ya. Iya, boleh. Ya. Terus, Jadi sorry. waktu pas aku menjabat Mhm. itu selalu ada makanan ya. Makanannya bukan selalu ada makanan ya, tapi ada martabak. Selalu ada martabak. Nah, memang KFC. aku punya Kedai. bisnis Punya bisnis punya keluarga. Nah, bisnisnya itu martabak. Oh, keren. Sekarang promosi enggak apa-apa. Bener nggak apa-apa nih ya, nyebut merek aja ya. Nah, jadi aku tuh punya sebuah bisnis namanya martabak daun. Itu di GoFood ada sih. Apa martabak daun? Iya, martabak daun Mhm. di daerah Gunung Pipa gitu. Mhm. Nah, aku tuh selalu membawa itu ke Kopdaran ya karena memang itu bisnisku, memang punya keluarga dan aku hampir setiap hari memang punya itu gitu ya Kan udah. promosi berarti ya? Ya udah ngasih lebih aja ke Kopdaran. Oh, keren. Tuh. Ya berbagi aja sih, niatnya cuma berbagi doang. Tuh teman-teman. Jadi ini klarifikasi Ya, dari bisnis. Bang Ali Bisnis bahwa dia keluarga. memang punya bisnis keluarga dan itu siapkan untuk teman-teman ketika Ya. kopdar Bang Ali sebisa mungkin juga sebagai ketua dia memberikan sesuatu yang untuk mengikat rasa persaudaraan dari teman-teman semuanya agar tetap rajin datang. Nah sekarang kalau Bang Soleh kenapa sempat menghilang? Iya, sempat bilang. Oh, itu sih ada masalah Masalah Anunya siapa? Anunya dia anu sama si Jadi Anu. yang bingung ya masalah ya. Oke, lanjut. dulu tuh masalah keluarga sih. Oke. Sama masalah masalah internal di komunitas juga ada sih. Cuma nggak terlalu bisa gua tahan sih. Cuma kan masalah itu banyak gitu loh. Bener. Cuma kalau mau dicerita nanti jadi sedih nanti. Enggak, aku siapin tisu. Oh, berarti Ada masalahnya keluarga. banyak gitu mungkin ya. Masalah kerjaan Masalah juga. Berarti ada dari masalah dari Iya. Bang Soleh sendiri, Mm-mm. terus di komunitas juga ada Ya, mungkin masalahnya, terus makanya makanya takut kan, mencampuri urusan keluarga dengan urusan Mm-mm. komunitas itu ya Mas ya. Iya. Nah, habis itu sudah pas berapa hari tuh langsung keluar aku. Hah? Ya karena
nggak tahan aja gitu kan. Hmm. Tiba-tiba langsung ditimbulin pertanyaan begini-begini, takutnya nanti ada apa ya istilahnya tuh. Ya, bagus sekali jawaban. Ada selek di antara anggota Iya, gitu ya. ada selek. Dan juga kan di situ kan ada orang-orang yang berkomunitas dua lah Oh. istilahnya. Hmm. Jadi aku kayak kurang gimana gitu kan. Hmm. Ya akhirnya aku pilih untuk keluar aja lah. Oh gitu. Keluar itu dalam artian sebentar aja gitu. Oh nggak lama, tapi balik lagi kan? Udah balik. Sebentar aja tapi nggak balik dong. Iya. Ngeselin nih orang ini ya. Berarti mengundurkan diri lah. Iya, mengundurkan Ya. diri. Jadi Ah, bagusnya mengundurkan diri. tadi digantikan dengan Wakilnya. Iya, wakilnya wakilnya. waktu itu. Wakilnya waktu itu naik. Oh, wakil waktu itu. Kira langsung digantikan sama Bang Ali. Oh gitu. Belum. Tuh, buat teman-teman yang dulu sempat bergabung di motovlogger di zamannya Bang Soleh dan di zamannya Bang Ali, itu tadi alasan mereka dengan permasalahan mereka masing-masing. Mohon dapat dimaklumi karena setiap orang tuh pasti punya masalah pribadi, punya masalah di komunitas dan punya masalah yang emang nggak bisa dicampurkan ya. Karena ketika sebuah masalah itu kita campurkan dengan yang lain, Iya. pasti akan menjadi Clash of the Titan gitu ya. Iya. Pasti akan ada perpecahan dan itu lebih berbahaya. Jadi ini ada tindakan yang cukup dewasa mungkin dilakukan oleh Bang Soleh, tapi yaitu mungkin kesalahannya adalah Bang Ya. Soleh Miskomunikasi. aja dengan teman-teman seperti itu. Oke Bos, sebagai penutup coba kasih dong kata-kata motivasi buat teman-teman untuk hidup lebih baik lagi. Ya. Dari Kalau- Bang Ali dulu deh. Ya. Kalau aku sih, aku tuh selalu melihat orang bukan melihat orang ya, bukan melihat apapun itu dari sudut yang berbeda. Oke. Contohnya, misalnya semua orang itu melihat seseorang itu dari depan. Nah, kalau aku tuh nggak bisa ngelihat hanya dari depan, bisa dari samping, kanan, kiri gitu. Karena seseorang atau apapun itu sesuatu ya, itu nggak bisa dilihat dari satu sudut aja. Itu harus dilihat dari sudut yang berbeda. Karena misalnya kita melihat orang ini jelek nih, ini suka mencuri nih. Nah, kita kan nggak tahu di balik layarnya dia kayak apa. Dia tuh mencuri alasannya gara-gara dia? apa, alasannya apa. Ya mungkin aja dia punya keluarga di situ yang harus dihidupi. Nah, sedangkan dia habis kena PHK gitu. Wah, keren. Ya, gitulah. Jadi kita harus memaklumi itu. Oke, jadi kita harus bisa melihat seseorang itu dari sudut pandang lain ya. Ya, Setidaknya kita lihat dari sudut pandangnya dia dulu. Kenapa dia melakukan sesuatu seperti itu? misalnya ada orang dia mencuri terus dihujat orang, dipukulin orang gitu. Kan di balik layarnya kita nggak tahu. Benar banget. Yuk. Gitu sih. Oke, Bang Soleh. Apa? Ya, kata-kata yang terbaik yang pengen disampaikan kepada teman-teman untuk hidup lebih baik lagi. Kayak mana ya? Gue gak punya motivasi hidup. Dan temennya tuh jadi hidup kayak orang gitu. Hidup tapi mati gitu loh. Iya. Dan. Wih, Gimana motivasi dong biar mereka lanjut kagak baca dia. Iya. Buat bocil-bocil mungkin Bocor nih. kalau mau sunmori ya inget-inget aja lah. Jangan sering-sering cornering, jangan sering-sering apa ya. Samori aja. Iya, sunmori aja, jangan bahayain orang gitu loh. Iya. Nanti kita lagi santai, tahu-tahu ya kayak di Jakarta itu loh. Yang sempat viral tuh, yang sampai digebuk-gebukin tuh. Nah, dari situlah kita belajar. Gitu ya. Oke. Orang pakai knalpot racing, tiba-tiba langsung dihajar tempat. Terus ada lagi tuh yang soal nongkrong juga tuh. Yang cuma nongkrong doang tapi kagak jajan tuh. Oh, itu Iya. Oke. parah sih. Dia ibarat kayak Iya. kalau di sini tuh di warung Panjang mungkin ya. Iya. Mereka itu cuma nongkrong aja tapi nggak Jangan beli. itu- nggak ada yang beli. Itu matikan bisnis orang kalau gitu. Seharusnya Iya, hanya itu. beli minimal kopi kan. Iya. Yang murah-murah aja nggak apa-apa. Yang penting dagangan mereka dibeli. Tapi ya Oke. sadar diri juga gitu. Oh. Jangan kelamaan. Itu aja. Kadang-kadang bocil-bocil sekarang itu
ini sih memang meresahkan warga. Meresahkan masyarakat ya. Meresahkan Iya. masyarakat. Mereka tuh di jalan raya, di jalan umum mereka willy-willy gitu. Iya. Show up gitu. Takutnya gitu ketika salah satu oknum melakukan Iya. sesuatu, komunitas yang lain yang kena gitu Iya. ya. Ente di komunitas mana dulu? Sering memang Anak motor nih ya gitu ya. Pernah sih, dulu- bocil-bocil itu ya. Dulu gua tuh kayak ngasih ya. Pokoknya pernah waktu itu pas MRSFK nggak salah tuh. Aha. Gua tuh kan lagi jalan tuh, tiba-tiba kan motor gua mogok nih. Ah. Nah, Motornya apa sekarang? sekarang sih masih tetap sih Apa itu? Karisma. Oh, keren. Kayak Cuma- toko buku ya. Enggak, Ah, kayak iya. penyanyi. Artis Iya. India, Karisma Kapur. Karisma Cup. Nah, gua tuh kan lagi jalan tuh, tiba-tiba digeber tuh. Wih. Tet gitu. Oke gitu. Iya. Ranking berarti, ranking. Lain. Motor-motor nih kayak Ninja 2,5 gitu. Wih. Nah, Ninja 2,5 ya. iya. Baru dari situlah gua tuh kayak negur gitu kan di vlog gitu. Nah, tapi kayaknya ada miskomunikasi nih karena antara kata-kata gue terlalu toksik mungkin ya. Ya itu yang ngebuat orang-orang tuh rame-rame tuh kayak ngehujat gue di komentar gitu kan. Nah, dari situlah gua kayak gak ada gunanya gitu kalau apa ya istilahnya tuh ngasih tahu yang benar tapi kita selalu dihujat gitu loh. Paham. Nah, dari situlah aku kayak ya udahlah biasa aja sudah, daripada gua ngasih tahu panjang lebar tapi ujung-ujungnya cuma dihujat doang, ya udah. Tapi kan seharusnya tidak menurunkan niat Anda untuk tetap memotivasi orang untuk berbuat baik dong. Ya enggak sih. Enggak sih. Cuma kalau memang lagi pengen aja ya. Oke. Ya, ngasih tahu yang baik-baik aja lah. Aha. Jangan cuma lihat dari toksiknya doang, kayak ngomong anjing bangsat gitu, enggak. Wah. Karena memang Di dulu disensor apa enggak ya? Ya jadi di Karena- Nggak usah disensor biar aja. karena gua tuh dari dulu memang gitu sih. Iya. Omongan tuh Oh Iya, gitu. dari SD. Oh parah. Iya, sampai Dari ketua SD kelas aja. gua itu ya. Ketua kelas gua Udah tuh sejak dini ya, toksik sejak dini ya. Parah. ketua kelas gua tuh gua tantangin tuh suruh nulis Iya. yang ngomong jorok, Ah, nanti dicatat. ah, Dicatat. ah. Banyak itu nama gua tuh. Kan sudah kebal dong harusnya ya dari awal. Oh mungkin itu Terus- karma itu. Nah, mungkin. Iya kan, jadi dihujat oleh netizen akhirnya. Tapi ya emang sih biar gimana pun Aha. netizen tuh pasti komentarin kita. Iya kan Iya. netizen maha bener. Netizen Biar yang kita maha udah berbuat baik, mereka tetap bener. Oke deh kalau gitu. Iya. Oke, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bang Soleh atas Oke. waktunya sudah mau berbagi kisah ini ya dengan teman-teman Ya. ya penonton kita juga. Ya Mungkin- terima kasih buat Bang Dibilang ya. Namanya siapa sih? Emang? Iksan. Oh Iksan, Bang Hmm. Iksan ya sudah mengundang kita Dibilang yang Iksan. dibilang ya. Sudah mengundang kita ini ya yang apa? Yang apa? Orang nggak penting. Orang nggak penting ini. Ya. Loh, Orang penting. gabut ini, Oh. orang gabut. Ini di balik layar rame banget loh, parah guys. Kita kan mengundang orang-orang yang penting nih. Iya. Iya. Setidaknya menginspirasi untuk teman-teman Ya. berbuat baik seperti itu. Ya, jangan lupa berbuat baik ya. Iya. Jangan lupa subscribe The Bilang channel. Oh, terima kasih loh. Mereka loh yang nggak apa namanya sponsorin. Kayak sebentar lagi berapa? 1K berapa? Amin 1K. Wih. Oke teman-teman, Aja. terima kasih Bang Ali, terima Ya. kasih Bang Soleh. Mungkin obrolan kita sampai di situ dulu. Oke. Nanti kita bakalan ngundang lagi deh teman-teman dari Motovlogger kalau yang mau bercerita, datang aja ke sini karena di sini tempatnya orang cerita. Ya, cerita. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, itu ada tombol like di bawah, boleh kalian klik. Ya. Kalau kalian nggak Ada suka, tombol like. ya kan? Kalau kalian nggak suka, berarti kalian hatersnya mereka. Ya, Banyak ya haters gue paling banyak nih. Iya. Tapi kalau kalian pengen tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar. Semua kontak nanti akan aku tulis di kolom deskripsi untuk mereka. Hujat mereka jangan hujat saya. Iya, betul. Tapi ingat, Motovlogger itu tercipta karena ingin
berbagi info tentang kebaikan di jalan raya, Ya. bukan sebagai pengadil di jalan raya. Oke, Ya, teman-teman. betul itu. Jadi kalau kalian ketemu sama teman-teman motovlogger, kita dukung bareng-bareng karena mereka juga salah satu pelopor keselamatan lalu lintas di jalan Ya, raya. jangan lupa negur ya kalau di jalan. Iya, Iya. benar. Oke, terima kasih Jangan dilepak teman-teman. loh. Jangan dilepak kepalanya sih. Takutnya ada gitu. Jangan dong. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye bye. Terima kasih. Oke.